Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari tim Titik Beku akan menyampaikan materi tentang sifat koligatif larutan. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi sifat koligatif larutan. Apa sih itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Nah, sifat koligatif larutan di sini ada dua jenis sifatnya, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif yang ketiga. Ketika suatu zat membeku, kayak air menjadi es, partikel-partikel zat cair akan merapat karena adanya gaya tarik antar molekul zat cair yang sangat kuat. Akhirnya terbentuklah suatu zat yang lebih padat. Tetapi kalau ada zat terlarut di dalamnya, zat terlarut ini bakalan mengganggu terbentuknya padatan. Jadi perlu waktu yang lebih lama buat cairan itu membeku karena titik bekunya menurun. Sama seperti kenaikan titik didih, penurunan titik beku juga bergantung pada besarnya tetapan penurunan titik beku molal atau KF pelarutnya. Nilai KF buat setiap pelarut itu nggak sama. Penurunan titik beku larutan sama dengan perkalian antara KF dengan molalitas larutannya. Salah satu sifat koligatif adalah penurunan titik beku dengan rumus sebagai berikut. Untuk senyawa non-elektrolit, delta TF sama dengan molal kali KF atau sering ditulis sebagai delta TF sama dengan massa per mR zat terlarut kali 1000 per massa pelarut kali KF. Untuk senyawa elektrolit, delta TF sama dengan molal kali KF kali I atau sering ditulis sebagai delta TF massa per mR zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut dikali KF dikali I. Keterangan yaitu delta TF adalah penurunan titik beku, molalitas jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. KF adalah konstanta penurunan titik beku molal pelarut. Kita patut berbahagia karena negara kita tercinta Indonesia terletak di belahan dunia yang cuma punya dua musim, musim hujan dan musim kemarau, dan sepanjang tahun ada sinar matahari karena Indonesia berada di daerah walaupun di musim hujan gak akan khawatir sama jalanan setelah hujan, biasanya tetap bakalan kering karena sinar matahari. Jadi kita gak ngalamin permasalahan kayak di negara yang punya 4 musim. Paling cuma becek, udah hujan, gak ada ojek, becek. Kalau di negara yang punya 4 musim, kayak di Korea, pas lagi musim dingin, salju yang turun bisa nutupi jalan dan bikin jalanan licin. Hal ini membahayakan pengguna jalan. Selain itu, karena suhunya yang rendah banget, radiator mobil beku. Biar jalanan gak licin karena salju, cara mengatasinya adalah dengan naburin garam dapur di jalanan. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu, ilmu kimia punya peran yang sangat besar, yaitu penurunan titik beku. Sifat penurunan titik beku ini dimanfaatkan buat bikin jalan nggak jadi licin di musim dingin. Pas salju numpuk di jalanan, kalau kita naburin garam di atas salju, saljunya bakal mencair. Kenapa garam bisa bikin salju mencair? Partikel garam ditaburkan di jalan akan mengganggu kestabilan ikatan partikel-partikel air yang sedang ada di dalam padatan atau es. Partikel-partikel garam menerobos masuk di antara partikel es sehingga memutus ikatan-ikatan tersebut. Akibatnya, partikel-partikel es yang ada di dalam permukaan salju dapat memisahkan diri dari gaya tarik dengan es yang ada di sampingnya dan di bawahnya. Partikel-partikel yang dapat terpisah itu beralih ke fase cair. Air yang dihasilkan dari peleburan es oleh garam ini bersuhu di bawah 0 derajat Celcius karena titik bekunya turun. Contohnya anti beku dalam tubuh hewan. Tahukah kamu kenapa hewan yang berada di kutub utara maupun di kutub selatan tidak membeku atau mati? Hal ini disebabkan karena dalam tubuh hewan tersebut terdapat zat anti beku, sehingga hewan yang berada di daerah yang beriklim sangat dingin dan mampu bertahan hidup. Penambahan anti beku pada minyak kelapa. Jika kita membuat minyak kelapa tradisional, minyak yang dihasilkan akan cepat membeku. Pada pagi hari, minyak kelapa akan membeku karena memiliki titik beku yang tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada minyak kelapa ditambahkan garam-garam atau vitamin E agar terjadi penurunan titik beku, sehingga minyak
kelapa tidak mudah membeku pada suhu rendah. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi kali ini adalah pengertian dari sifat koligatif larutan, yaitu sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi dari partikel zat terlarutnya. Nah, sifat koligatif sendiri ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah kenaikan titik didih, yang kedua adalah penurunan titik beku, yang ketiga adalah penurunan tekanan uap, dan yang terakhir adalah tekanan osmosis. Contohnya, pada musim salju di Korea maka akan ditaburkan garam pada jalan-jalan yang ada di sana agar partikel dari es tidak menempel pada jalan dan jalan tidak akan membeku. Yang kedua, anti beku dalam tubuh hewan yang ada di kutub utara. Kenapa banyak sekali hewan yang ada di kutub utara tidak mati dan tidak membeku? Karena di dalam tubuh hewan itu sudah terdapat zat anti beku yang membuat hewan itu tahan untuk hidup di sana. Yang ketiga yaitu penambahan anti beku pada minyak kelapa. Pada pagi hari, minyak kelapa akan mudah membeku karena memiliki titik beku yang tinggi. Oleh sebab itu, pada minyak kelapa ditambahkan garam-garam agar terjadi penurunan titik beku agar minyak kelapa tidak mudah membeku.